Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba 'alaina as-siyam wa ja'alahu min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi wal anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiz diham. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal mustami'in rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia paling sempurna dan paling istimewa di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan juga manusia sempurna tidak hanya dari bentuk dan rupanya saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri dari dua unsur, yaitu akal dan nafsu. Tidak sama dengan malaikat yang hanya memiliki akal saja tetapi tidak memiliki nafsu. Begitu pula tidak sama dengan hewan yang hanya memiliki nafsu saja tetapi tidak memiliki akal. Jauh sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan akal dan nafsu. Mereka dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan akal. Lalu Allah berkata kepada akal, "Aqbil, menghadaplah kamu wahai akal." Lalu akal pun menghadap kepada Allah. Tsumma qal adbir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata lagi kepada akal, "Berbaliklah kamu wahai akal." Lalu akal pun berbalik. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada akal, "Man anta wa man ana?" Siapa kamu dan siapa aku? Akal pun menjawab, "Anta rabbi wa ana 'abduka dhaif." Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Maka Allah berkata kepada akal, "Ya aql, wahai akal, tidaklah kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kamu. Karena sesungguhnya akal telah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga menyadari bahwa ia adalah makhluk Allah yang lemah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Maka dari itu, barang siapa yang ingin hidupnya mulia, yang ingin bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, yang ingin selamat dunia dan akhiratnya, maka gunakanlah akal sehat. Tetapi akal juga harus tunduk dan patuh kepada syariat. Ma'asyiral muslimin wal mustami'in rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, Allah pun menciptakan nafsu. Lalu Allah berkata kepada nafsu, "Aqbili, menghadaplah kamu wahai nafsu." Tetapi nafsu tidak menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada nafsu, "Man anta wa man ana?" Siapa kamu dan siapa aku? Nafsu pun menjawab, "Ana wa anta anta." Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Allah pun menyiksa nafsu dengan memasukkannya ke dalam api neraka jahim selama 100 tahun lamanya, kemudian mengeluarkannya. Lalu Allah bertanya lagi kepada nafsu, "Siapa kamu dan siapa aku?" Nafsu pun menjawab seperti halnya jawaban yang pertama, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau."
Kemudian Allah kembali menyiksanya dengan memasukkannya ke dalam neraka Ju', yaitu berupa kelaparan, selama 100 tahun lamanya, kemudian mengeluarkannya. Lalu Allah bertanya lagi kepada nafsu, Man anta wa man ana? Siapa kamu dan siapa aku? Nafsu pun menjawab, Anta Rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Begitulah dengan nafsu. Ketika ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memasukkannya ke dalam api neraka jahim, nafsu pun tak merasakan siksaan sedikit pun. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa nafsu dengan memasukkannya ke dalam neraka Ju', yaitu berupa kelaparan, maka nafsu pun menyadari bahwa ia adalah hamba Allah yang lemah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Maka dari sinilah puasa disyariatkan, puasa selama 1 bulan lamanya untuk mengalahkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu hanya bisa dikalahkan, hawa nafsu hanya bisa ditaklukkan hanya dengan menahan rasa lapar. Ma'asyiral muslimin wal mustami'in rahimakumullah. Lalu bagaimana jadinya ketika ada seseorang manusia yang lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada akalnya? Dampak dari manusia yang lebih mengedepankan hawa nafsunya adalah ia akan memiliki sifat madhmumah, yaitu sifat tercela, yaitu contohnya adalah sombong, merasa dirinya lebih baik di antara yang lainnya, takabbur. Seperti halnya sombongnya iblis, yang mana telah tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu an dijelaskan bahwa sebelum iblis durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia bernama Azazil. Azazil adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat beribadah, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia adalah seorang makhluk yang alim, yang menjaga surganya Allah bersama dengan para malaikat-malaikat yang lainnya. Tetapi di dalam dirinya tersimpanlah sifat takabbur, yang mana tak satu pun makhluk Allah yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat dan juga memerintahkan kepada Azazil untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam kecuali Azazil. Ia tampakkan, ia keluarkan sifat takaburnya dengan tak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, seraya berkata, Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api neraka dan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat Azazil dengan menjauhkan dirinya dari rahmat Allah dan juga merubah nama Azazil menjadi iblis. Oleh sebab itu, marilah dengan puasa ini kita bersama-sama memanage akal kita agar bisa selalu tunduk dan patuh kepada syariat dan bisa menjauhkan diri kita dari hawa nafsu kita. Sebab dengan kita tunduk dan patuh kepada syariat, dengan kita menjauh dari hawa nafsu kita, insya Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah, kita akan mendapat kemuliaan darinya. Amin Allahumma amin. Semoga dengan puasa yang sama-sama kita laksanakan, kita bisa mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan kita juga bisa menjadi sebagian dari golongan muttaqin. Amin Allahumma amin. Cukup sekian uraian singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Kafa bihadza nas'alul afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.